Guys, ketemu lagi dengan gue. Udah lama nih gue nggak bikin video. Video kali ini gue mau bahas sedikit mengenai Honda C70. Nah, ini gue baru dapet nih, Honda C70 nya gue baru dapet. Pertama, Honda C70 ini, Honda C70 yang seperti yang kita tahu ya, itu bener-bener jadi motor yang ya kalau kita bilang sekarang viral karena udah lebih dari 100 juta unit yang telah diproduksi per Desember tahun lalu lah, per Desember 2019. Honda C70 dan atau biasa disebut si Pitung pada zaman dulu itu masih satu family dengan C50, C100, Astrea 800, terus Astrea Star, Astrea Prima, kemudian Astrea Grand, dan terakhir ada C125 yang katanya terakhir diproduksi untuk mengenang 60 tahun, kalau nggak salah 60 tahun dari Honda Super Cup. Honda Super Cup pertama kali diproduksi pada tahun 1958. Yang pasti di Jepang ya, di Jepang. Yang diberi nama pada saat itu Honda Super Cup C100. Itu yang mesinnya berkapasitas 50 cc. Nah, di Indonesia generasi pertama Super Cup datang pada tahun 1961. Yaitu variannya waktu itu C100 dan C102. C102 ini memiliki jok yang lebih panjang daripada C100. Kemudian Honda mulai pada generasi kedua, yaitu generasi kedua pada tahun 1966 sampai 1973. Mana di situ ada varian-varian terbaru yaitu C70, C90 ya, variasi baru. Dan di sini di generasi kedua ini headlampnya itu posisinya udah ada di stang. Jadi beda dengan generasi sebelumnya yang headlampnya masih di leher. C70 punya kapasitas mesin 70 cc, beda sama yang generasi pertama C100 yaitu dengan kapasitas mesin 50 cc. Jadi C70 70 cc kapasitas mesinnya. Dan pada tahun 1973 mulailah generasi ketiga dari Super Cup, di mana joknya udah mulai menyatu, yang tadinya joknya pisah sekarang udah menyatu pada tahun 1973. Oke, sejarah udah, sekarang kita lihat motor gue ya. Yuk guys, kita lihat motor gue. Nah, ini motor yang tadi gue bilang. Ini kan udah motor ini Honda C70, Honda Super Cup C70. Sekarang punya gue ini motor. Terus kalau lihat dari STNK-nya tahun 1973. Dan motor ini dari pemilik yang sebelumnya mungkin ya gue rasa nggak pernah diperhatiin masalah yang penting dia nyala, motor ini nyala, bisa dipakai jalan, udah cukup. Tapi nggak pernah diperhatiin keindahannya nih motor, bodinya ya. Kalau ya lihat aja, kalau kita lihat dari warna, semua warnanya belang-belang, lihat. Ya, ada yang warnanya sih merah, semua merah, tapi ada yang warna merah apa ini ya, terus merah lebih tua lagi, bawahnya lebih terang lagi gitu. Begitu juga depannya, bagian depan sama merahnya begitu juga. Merah. Terus kalau kita lihat di sini, aduh, tuh lihat. Ini harusnya mata kucing nih. Mata kucing. Ini ditambal sama dia. Ya. Nah, ini pelek. Tromolnya udah pecah. Udah banyak yang karat. Jadi kelihatannya motor ini emang nggak pernah cuma asal pakai gitu. Asal pakai. Tambah lagi mesin nih, kalau kita lihat dari mesin ya, mesinnya ini udah nggak ori mesinnya. Kalau ini udah benar-benar bukan mesin, lihat dari covernya bukan mesin C70.
tapi nggak tahu mesinnya apa. Dan ini gue harus mencari tahu masalah ini. Udah nggak enak lah pokoknya dipakai, dilihatnya udah nggak ini. Gue sih udah nggak serak dengan apa namanya kondisi motor yang seperti ini. Bingung mau diapain motor ini kan. Kalau gue diemin motornya pasti nggak kelihatan antik jadi motor, karena tadi lihat yang bodinya udah seperti itu, udah mungkin spare partnya udah banyak yang nggak kelihatan ori ya, dan pasti gue akan males pakai. Kalau gue restorasi motor ini di bengkel restorasi, kadang-kadang kalau kita restorasi begitu datang begitu jadi ada aja yang bikin kita nggak puas, dan pada saat kita komplain kita balikin nah, biasanya masih agak lama lagi gitu. Contohnya misalnya kalau cat ada yang ke baret atau kurang puas kita dengan catnya, kita balik lagi kan butuh waktu. Nah kalau restorasi sendiri pasti butuh waktu yang banyak, kecuali memang kita konsen di sini di restorasi ini gitu, merestorasi semua, kita bongkar semua satu-satu terus kita bawa ke tukang cat gitu. Itu pasti akan jauh lebih puas ya gitu. Cuma butuh waktu. Yang pertama butuh waktu untuk harus mempelajari apa yang ada di dalam motor Honda C70 ini. Misalnya spare part yang ada sekarang nih, yang udah nempel sekarang di sini, apakah ori atau enggak. Kalau enggak kan kita harus cari tahu. Terus kalau memang ada ori, apakah ini sesuai dengan tahunnya 1973. Terus ya harus kita pelajari. Belum lagi effort kita harus mencari spare partnya ada di mana. Jadi betul-betul kalau kita restorasi sendiri butuh waktu, butuh tenaga. Kita juga harus lengkap punya toolsnya gitu guys. Nah kira-kira yang mana guys? Kasih pendapat dong, kasih pendapat deh pokoknya, kasihin rekomendasi gua harus pilih yang mana. Terus juga kasih rekomendasi bengkel restorasi yang bagus yang di mana sih, khususnya buat Honda C70 ya. Atau juga kalau memang gue restorasi sendiri, toko yang lengkap, toko yang bagus untuk spare part ini, toko apa? Tolong guys kasih rekomendasi ke gue ya. Thanks lot, bye bye.